Shalom, selamat sore sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa beribadah pada saat ini, itu hanya oleh sebab kasih karunia daripada Tuhan. Di dalam kondisi apapun juga, karena Allah yang kita punya itu adalah Allah yang besar, adalah Allah yang kekal. Dan kita harus ingat, firman-Nya itu ya dan amin. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk kita mampu berada di hadapan hadirat-Nya. Kita akan nyanyikan satu lagu, mengagungkan, memuliakan Dia, bahwa Yesus itulah yang terbesar. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Oh, di dalamku, dalamku, selama-lamanya. Katakan Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Oh, Dia terlebih besar di dalamku,
Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Allah yang besar. Kami mempunyai Allah yang kekal. Dan firman-Mu itu ya dan amin. Itu mau kami taruh di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam menghadapi apapun, Allah yang beserta dengan kita, itulah yang akan bekerja, memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan. Bahkan pada ibadah pada sore ini pun, itu hanya oleh sebab kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan. Biarlah ibadah sore hari ini, dari awal sampai pada akhirnya pemberitaan firman, tetap di dalam urapan Roh Kudus. Dan kami semua, siapapun juga yang sedang mendengarkan, menyaksikan, maka memperoleh berkat daripada Tuhan. Terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah yang penuh dengan sukacita, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu bahwa Engkau selalu mengasihi. Allah itu selalu mengasihi kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah kita belajar untuk setia, untuk mengasihi Dia sepanjang umur hidup kita. Mari kita nyanyikan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sayang, biarlah kita haus akan firman Tuhan yang segera akan kita dengar. Itu akan memberikan kepada kehidupan kita sebagai satu kesegaran di tengah-tengah kegersangan dunia ini. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi kita nyanyikan kornya ini dengan seruan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami masing-masing. Hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Demikian ya Bapa Surgawi, sekalipun hanya beberapa lagu pujian, kami naikkan persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami telah menyatakan pemujaan, pengagungan
hidup kami kepada Engkau karena pernyataan kasih-Mu yang sangat luar biasa, ya Tuhan. Demikian juga Engkau menyatakan pembelaan, pemeliharaan, pengayoman-Mu atas kehidupan kami. Oh Tuhan, siapalah kami ini Tuhan, yang begitu sangat Engkau perhatikan, begitu peduli Engkau kepada kami. Dan kini saatnya Tuhan, kami belajar untuk mengenal Engkau. Ya Tuhan, di dalam setiap kesempatan yang lalu kami juga sudah Engkau beri kesempatan untuk mengerti. Tetapi pada saat petang malam hari ini Tuhan, kami juga ingin rindu, membutuhkan pengenalan kami semakin jauh, semakin matang dan dewasa. Itu yang menjadi kekuatan kami, menjadi solusi di dalam segala permasalahan kami. Juga termasuk hari-hari yang berkepanjangan tidak menentu karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Oh Tuhan, jikalau kami mengenal Engkau, Allah yang sangat luar biasa, yang bertanggung jawab, maka tidak ada kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya membuat kami undur kepada Engkau. Oh Tuhan, mari Engkau bekerja, berkarya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seutuhnya ibadah sepanjang petang malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkaryalah Tuhan, kami siap menerima, menampung. Oh Tuhan, kami taruh dalam hati, selanjutnya akan kami Engkau garap kerjakan untuk menjadi praktek hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat, saudara-saudara sekalian, dan para hamba Tuhan yang ada, patut bersyukur dan berterima kasih di dalam segala kondisi apapun yang sudah memungkinkan, memastikan kita dapat beribadah pada petang malam hari ini. Tapi sebelum masuk di dalam kebenaran firman, penjabaran lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian para hamba Tuhan yang ada. Shalom. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita daripada Allah di dalam Kristus Yesus selalu ada di dalam hati kehidupan kita. Inilah yang menjadi sumber kekuatan kita di dalam menghadapi segala sesuatu. Puji Tuhan, Tuhan telah tetapkan, taruh firman-Nya di dalam hati kehidupan saya untuk kita bagi, sharing bersama-sama di dalam ibadah doa penyembahan pada petang malam hari ini. Yang penting dari kita adalah bagaimana hubungan koneksitas kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Kebutuhan akan firman yang begitu berkuasa, firman yang dapat mengubah segala sesuatu menjadi indah pada saatnya. Dan itu tidak terjadi begitu saja. Bagaimana sikap kita di dalam memperhatikan, mencermati daripada kebenaran firman. Itu Tuhan ajarkan kepada kita, memiliki sikap sebagai bayi yang baru lahir, yang selalu ingin rindu akan air susu yang murni, yang rohani. Itu yang memberi pertumbuhan iman percaya kita, dan juga memberi keselamatan. Jadi sikap kita saat-saat firman diperdengarkan sebagaimana pada petang malam hari ini, itu sangat menentukan sekali bagaimana lebih lanjut perjalanan langkah-langkah kita. Apakah kita percaya di dalam kuasa Kristus Yesus itu, atau hanya sekedar datang begitu-begitu saja, tidak mengalami kuasa daripada firman pengembalaan, firman hidup, pengajaran yang sangat luar biasa itu. Terpuji nama Tuhan. Tuhan sudah taruh, bebankan di dalam hati pikiran saya, dan saya sudah bergumul beberapa saat
menjelang pemberitaan firman pada petang malam hari ini, Tuhan taruh itu firman dari suratan Filipus, daripada suratan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, yang merupakan nasihat supaya tetap berjuang. Kemudian dilanjutkan lebih jauh adalah mengerjakan keselamatan. Ini merupakan rangkaian daripada ayat-ayat firman yang menjadi solusi di dalam saat-saat yang seperti saat ini. Di situ kita didorong untuk apa? Tekun di dalam doa. Mari kita bacakan. Saya bacakan dari Ibrani, dari suratan Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi 1 ayat 27 sampai 29. Mungkin saya bisa dibantu pembacaannya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 27, ayat berikutnya 28, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Ini ayat yang ke-29. Sebab pada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, percaya yang kemudian mendapatkan kita keselamatan, memberi kita keselamatan. Untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ini suatu nasihat daripada seorang Rasul Paulus di dalam kesusahannya, di dalam penderitaannya, berada di dalam penjara. Tetapi justru di dalam konteks jemaat Filipi ini, justru persekutuannya dengan Injil ini, jemaat itu semakin tumbuh dewasa, mengalami progres daripada kuasa firman. Dan ini menjadi suatu dorongan bagi kita. Terlebih, ini di dalam kondisi si pemberita Injil, memberi persekutuan firman kepada jemaatnya itu di dalam penjara. Sangat luar biasa. Dia sangat meyakini, sangat menyadari bahwa semuanya ini karena pekerjaan Tuhan yang sudah menggarap kerjakan, sehingga tidak ada rasa takut sekalipun harus masuk di dalam mengalami kesusahan, penderitaan yang cukup hebat di dalam penjara. Kemudian coba saya jelaskan, saya berusaha semampu saya dengan pertolongan Tuhan di dalam ayat yang ke-27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini yang diinginkan Tuhan melalui Rasul Paulus, berpadanan dengan Injil Kristus. Kenapa berpadanan? Karena di dalam jemaat Filipi ini sudah mengalami progres, tetapi ini semakin menekankan berpadanan dengan Injil Kristus. Karena Injil Kristus itu merupakan hikmat kuasa Allah. Seperti apa kita bisa berpadanan sama, sebangun dengan Injil Kristus, jikalau di dalam hidup ini, di dalam saat kita bersekutu dengan firman,
mencintai firman, mendengar firman, melakukan firman. Jika kita mempunyai sikap seperti anak kecil, bayi yang baru lahir di dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Di sana memberikan pertumbuhan dan keselamatan. Jadi seperti apa? Seperti sikap seorang yang membutuhkan persekutuan dengan firman itu. Seperti bayi kecil itu butuh susu untuk dia hidup selanjutnya bisa bertahan, untuk tumbuh remaja dewasa sangat-sangat membutuhkan susu. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Dalam ini konteksnya ada di jemaat Filipi, tetapi juga menyangkut kehidupan kita. Kebutuhan yang seperti itulah yang diinginkan Tuhan. Dan jikalau kita menyikapi yang seperti itu, maka itu pasti ya tidak dilakukan lagi. Ini pasti akan mengalami kuasa pembaruan yang diubahkan. Mempunyai imannya semakin maju, semakin matang, progres rohaninya bertumbuh, ke arah saya sebutkan, ke arah kedewasaan rohani, ke arah kemandirian. Dan jika dalam kondisi dewasa rohani, mandiri itu, maka inilah menjadi kekuatan yang begitu luar biasa. Untuk mengatasi, untuk melawan, untuk menolak, sehingga kita tidak mudah digerogoti dengan kuasa-kuasa yang dapat menyesatkan. Tidak. Tetapi itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Mengatasi semuanya itu. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Dengan tidak digentarkan oleh lawan-lawanmu. Ini merupakan bagian daripada ayat yang ke-27. Siapakah lawan-lawannya itu? Lawan-lawan kita itu ada dua. Yang sangat sulit kita mengatasi itu adalah keinginan, kemauan daripada diri sendiri itu. Jikalau kita tidak berserah diri sepenuh kepada Tuhan, yang namanya keinginan itu tidak pernah puas itu akan terus berlanjut sekalipun kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau tidak mempunyai sikap sebagai anak kecil yang membutuhkan kuasa firman, dia akan tetap menjadi kehidupan yang seperti itu. Tetapi juga menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran oleh kuasa daripada firman. Sikap kita sebagai anak-anak menyikapi kebutuhan akan firman yang sungguh-sungguh itu akan satu, iman kita menjadi teguh oleh firman, kemudian juga oleh roh kita menjadi taat dan dengar-dengaran. Taat dan dengar-dengaran inilah yang menjadi juga bagian modal kita di dalam menjalani hidup hari ini, ke depan, dan lain sebagainya. Menghadapi banyak rintangan dan lain sebagainya. Kita iman yang teguh. Kemudian ada roh daripada Tuhan, roh menjadi taat dengar-dengaran. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita tidak mudah dirongrong oleh kuasa-kuasa yang menyesatkan yang dikatakan di dalam ayat 23. Tetapi lebih lanjut Tuhan mengatakan, Rasul Paulus mengatakan ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Jadi percaya itu merupakan anugerah pemberian Tuhan. Percaya kita akan firman Tuhan. Itu tidak bisa saya mau percaya ini dan itu, aku duit, aku duit bondo, aku mau percaya, tidak bisa. Tetapi semata-mata anugerah pemberian Tuhan yang menumbuhkan iman. Dan iman itu juga kalau terus bekerja seperti yang saya katakan, seperti bayi yang membutuhkan susu, maka dia akan lebih jauh. Keselamatan itu adalah keselamatan jiwa. Jadi percaya itu adalah mengarah kepada keselamatan jiwa. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang adil, yang memberi keseimbangan di dalam batin jiwa itu dengan raga kita, tubuh jasmani itu. Tuhan yang setia, yang adil itu memberi keseimbangan, yaitu apa? Rela menderita untuk Dia.
Jadi kalau tidak rela untuk menderita, ya tidak mungkin kita diselamatkan. Jadi itu bobot nilai daripada keselamatan di jiwa itu adalah merupakan juga kesediaan daripada setiap kehidupan kita itu rela untuk menderita. Tapi menderita untuk apa? Hari-hari ini kita juga banyak penderitaan, tetapi mungkin untuk urusan ekonomi, untuk kebutuhan kita hari-hari, bukan itu. Anak-anak Tuhan juga mengalami yang sama, butuh keadaan ekonomi yang kembali membaik. Hari-hari ini juga banyak yang sulit, tetapi hanya bagaimana sikap kita. Menderita yang seperti apa yang diinginkan Rasul Paulus. Tuhan melewati Rasul Paulus, menderita untuk dia, untuk Yesus yang sudah mati tersalib itu, kita juga diminta untuk mau menderita untuk dia. Coba bayangkan, kebiasaan orang-orang secara umum itu, wong suka ngelakoni ini dan itu yang sifatnya perbuatan dosa dan jahat, juga sifatnya perbuatan kenajisan. Orang-orang yang biasa melakukan hal-hal itu sesuatu yang makanan empuk hari-hariku ya seperti gitu. Tetapi bagi orang-orang percaya itu suatu salib perjuangan, tidak mudah menaklukkan yang itu tadi, keinginan mematikan keinginan daging, tidak mudah. Karena itu harga daripada keselamatan mencapai jiwa yang sempurna itu nilainya sampai dengan pengorbanan Yesus. Dan jikalau Yesus yang tidak berbuat salah, rela mengorbankan diri untuk mengangkat saya dan saudara kita semua, orang-orang percaya. Betapa kita ini tidak pantas, tidak patut kalau tidak melakukan menderita untuk dia yang seperti saya katakan. Menanggalkan cara-cara hidup lama yang membawa di dalam dosa, kejahatan, kenajisan, itu harus kita buang, singkirkan. Menderita untuk dia. Dan kemudian sesudah hidup ini dibenarkan, dikuduskan oleh Tuhan di dalam hal ini. Antara keselamatan dengan pengorbanan itu ada suatu hubungan, ada nilai perimbangan, supaya kita juga jangan nanti ceroboh hidup yang sudah diselamatkan, sudah dikuduskan, sudah ditarik daripada dosa pelanggaran. Kalau tidak ada keseimbangan dengan keselamatan pengorbanan, maka kita akan balik kucing, melakukan yang lama, wong itu enak, orang korupsi dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Itu yang diinginkan Tuhan kepada kamu juga dikaruniakan, bukan saja untuk percaya, untuk menderita untuk dia. Sebagaimana dikatakan di dalam, jadi kita mematikan segala keinginan daging, supaya kita hidup bagi Allah. Dosa-dosa kesehatan itu kita matikan, hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kemudian ayat-ayat yang selanjutnya, dalam pergumulan yang sama, ayat 30, seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian juga secara berkelanjutan dialami oleh Rasul Paulus di dalam memenangkan jiwa-jiwa, terutama orang-orang kafir yang ada di mana-mana itu, di daerah Asia Kecil sampai di mana-mana. Berulang-ulang ditangkap, kemudian dan lain sebagainya sehingga sangsara. Tetapi itu juga menjadi kesaksian hidup, sehingga itu juga yang sudah menjadi cemeti, menjadi dorongan jemaat-jemaat yang ada di Filipi dan juga di lain-lainnya, Efesus, Kolose, sehingga iman mereka bertumbuh. Karena melihat keteladanan, menyatakan kemurahan Tuhan untuk mengangkat segala dosa kesalahan dari tiap-tiap orang percaya itu sudah dicontohkan, diteladankan oleh Rasul Paulus juga sampai hari-hari akhirnya. Ini sesuatu yang indah, dan dari ayat-ayat yang sudah saya uraikan di dalam segala kekurangan keterbatasan saya,
27, 28, 29 itu dapatlah kita sederhanakan. Jadi keselamatan yang adalah pemberian daripada Allah melalui Rasul Paulus menyampaikan di dalam kuasa firman yang disampaikannya itu mampu mengatasi berbagai halangan rintangan. Untuk apa? Untuk mencapai suatu kehidupan yang kekal. Tetapi apa sampai di situ saja? Keinginan daripada Tuhan melalui Rasul Paulus atas jemaat Filipi dan juga untuk kita. Jadi kehidupan yang sudah diselamatkan adalah pemberian daripada Allah melalui korban salib Kristus. Cuma begitu saja. Yang diinginkan Tuhan lebih lanjut lewat Rasul Paulus adalah kerjakanlah keselamatan itu. Itu menjadi pengalaman hidup setiap orang percaya. Supaya keselamatan itu dapat dimanfaatkan, dapat diperdayagunakan, memberi sesuatu yang ada nilainya. Baik di tengah-tengah dunia ini, tetapi juga bagi keselamatan jiwa kita sendiri. Di situ Rasul Paulus langsung mengingatkan kita kepada ayat-ayat berikutnya, yaitu di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18. Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Terima kasih, puji Tuhan. Ini merupakan suatu nasihat, juga peringatan daripada Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang mendapat kemurahan Tuhan karena mempunyai sikap yang begitu baik saat-saat firman diperdengarkan, sehingga mereka boleh bertumbuh rohani, dewasa rohani, mandiri, sehingga iman mereka dikuat teguhkan dan juga mendapat karunia Roh Kudus, menjadi taat dengar-dengaran, sebagaimana dikatakan peringatan daripada Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, betul senantiasa taat. Karena pekerjaan Roh Kudus yang sudah mereka terima. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mengapa di dalam mengerjakan keselamatan ini? Rasul Paulus menginginkan supaya mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Karena di dalam konteks ini juga kita semua, kita patut bersyukur dan berterima kasih. Kenapa
takut dan gentar. Karena pada dasarnya kita ini adalah orang-orang berdosa. Di dalam kuasa pengaruh dosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada pun seorang yang mencari Tuhan. Jadi semuanya itu arahnya adalah dosa. Tidak ada sesuatu yang dapat memperkenan Tuhan. Itu ada di dalam Roma 3 ayat ke-10 atau 9 sampai berapa itu. Jadi keadaan manusia itu seperti itu. Seperti itu. Di dalam kuasa pengaruh dosa. Hasil harga daripada pekerjaan dosa itu adalah kebinasaan itu. Lah kalau ini dikatakan dengan takut dan gentar, ya karena masalah itu tadi yang mesti dibinasakan ini, tetapi ini tidak dibinasakan. Tetapi justru lebih jauh pemakaian anak-anak Tuhan, pemakaian daripada jemaat Filipi ini adalah mendapat suatu kesempatan yang begitu indah. Tidak dibinasakan, tetapi hidup di dalam kemuliaan. Patut bersyukur dan berterima kasih. Seharusnya dibinasakan karena segala hidup ini ada di dalam kuasa pengaruh dosa. Tetapi tidak. Ini sangat luar biasa anugerah kemurahan Tuhan. Terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mengapa? Di dalam melakukan ini kita tidak perlu mendemonstrasikan, mencontohkan. Tetapi waktu tidak hadir. Karena apa? Karena roh Tuhan tadi akan mengingatkan akan segala sesuatu yang sudah diajarkan di dalam kebenaran Allah. Mengingatkan. Jadi salah satunya itu. Sehingga kita itu tidak perlu apa saya katakan tadi mendemonstrasikan aku melakukan pekerjaan Tuhan ini tidak. Karena apa? Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Karena roh Tuhan yang sudah memampukan kita melakukan itu semua. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi segala sesuatu yang dapat kita pikirkan, kita rancangkan, rencanakan, janganlah itu kita klaim. Oh itu dari aku. Untuk melakukan ini dan itu, saya punya begitu luas koneksitas. Jaringan ini kesana kesini. Jadi jikalau tanpa aku agak sulit kamu dapat menyelesaikan apa-apa. Ini mengklaim itu daripada kekuatan kemampuan sendiri. Dan kalau yang seperti inilah, ini yang menyebabkan orang itu kalau tidak sempat dihormati, tidak sempat dihargai, karena ini dan itu lain sebagainya, dia akan ngomel, akan bersungut-sungut. Tetapi harus diketahui bahwa semuanya itu merupakan apa? Inisiatif, kemauan dan pekerjaan itu datang dari Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya, tinggal melakukan opo jari yang dikatakan oleh firman, oleh Tuhan, lewat siapa-siapa nanti yang dipercaya. Oh sangat luar biasa. Jikalau ada kepentingan ini dan itu yang terselubung, itu istilahnya mungkin agak kurang tepatnya. Mencuri kemuliaan Tuhan atau mengambil kemuliaan Tuhan itu sesuatu yang sangat memalukan. Karena itu tadi mengklaim, iku gaweanku, iku tak rencana no suwe, sepertinya gitu. Tetapi itu yang merupakan aib daripada yang sekarang kita lihat bagaimana kondisi di dunia ini. Di dalam kita menyelesaikan berbagai masalah kenegaraan ini. Satu mengklaim ini, satu mengklaim ini. Akhirnya juga ada keributan-keributan, ada kegaduhan-kegaduhan politik. Karena itu, wong iku aku sing awal-awali mempunyai rancangan sepatutnya di sini, kok ini terus ada yang keluar inilah yang menimbulkan juga perselisihan pertengkaran. Tidak menguntungkan, baik itu bagi orang-orang awam di luar kita, terlebih bagi kita orang-orang percaya.
bahwa semuanya itu dapat kita lakukan, kita kerjakan. Dengan apa? Tanpa pamrih, ketulusan hati karena dorongan kasih. Sudah rela mati untuk kehidupan saya yang sepatutnya harus dibinasakan, ada di dalam pengaruh dosa seperti yang dikatakan di dalam ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi. Seperti sepatutnya gitu, tetapi Tuhan masih berkemurahan. Sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih. Itu karena belas kasihan Tuhan, kita dapat melakukan semuanya itu dengan tulus, ikhlas, tidak ada sesuatu kepentingan apapun. Dan itu Tuhan akan sangat berkenan. Sangat berkenan. Kenapa? Karena di dalam orang itu juga ada namanya terang hidup yang datang daripada Tuhan Yesus. Yesus adalah firman hidup. Dan firman hidup itu juga menerangi hati kita. Itu juga yang menjadikan kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang lain. Dengan kebanyakan orang di dunia ini, ada beda. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, oke. Sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya itu, dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Inilah salah satunya daripada arah kita di dalam mengerjakan keselamatan ini. Secara horizontal, secara sesama kita, anggota tubuh Kristus itu, kita menjadi seperti bintang-bintang di dunia. Karena bintang sesungguhnya adalah Kristus Yesus itu, menyinari hati kita. Hati yang sudah dewasa di dalam firman itu akan tergerak. Selalu membenahi diri, selalu membenahi diri. Opo aku wis cocok dengan maunya Tuhan, selalu membenahi diri. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan anugerah belas kasihan daripada Tuhan. Sesuatu yang indah. Dan itu juga akan kita saksikan di dalam pelayanan kasih daripada jemaat. Di mana kita juga mendengar secara langsung atau lewat WA dan lain sebagainya. Itu bagaimana satu orang ini mengambil bagian untuk, oh ini biarlah aku nanti menyelesaikannya. Oh ini B, biarlah itu aku nanti bagianku aja. Bagaimana di dalam duka cita, ada perkabungan, ada yang meninggal di antara jemaat. Berapa banyak anak-anak Tuhan di dalam perbuatan kasih itu sudah menjadikan dirinya, bukan menjadikan dirinya, dibentuk oleh Tuhan menjadi bintang-bintang di dunia. Akan sangat berbeda jika orang itu dengan mengagungkan kekuatannya, segala sesuatu mempunyai pemikiran, untuk aku semuanya bisa terjadi. Itu akan berbeda. Dan ini yang dinamakan keaiban daripada dunia ini, kecelaan daripada dunia. Itu secara horizontal, maksud dan tujuan daripada mengerjakan keselamatan secara horizontal, memberi dampak yang bermanfaat, ada guna manfaat di dalam kehidupan gereja terhadap jemaat-jemaatnya. Itulah merupakan perbuatan kasih, bukan perbuatan sosial, perbuatan kasih. Oleh dorongan kasih Tuhan, kita harus mengerti dan menyadari semua pemikiran, semua pekerjaan itu datang dari Allah. Jikalau kita mempunyai sikap seperti ini, terpujilah Tuhan. Kita dimampukan sekalipun mungkin kita dianggap apa ini. Tetapi Tuhan sangat memperhatikan, menggatekkan kehidupan kita ini. Terpuji Tuhan. Kemudian saya lanjutkan ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Inilah arah daripada kita mengerjakan keselamatan itu. Itu harus mempunyai sasaran horizontal. Kita menjadi seperti bintang-bintang di dunia.
Karena Yesus adalah terang hidup itu menyinari kehidupan kita. Tetapi yang lebih jauh, lebih berarti adalah aku tidak percuma bersusah-susah dan berlomba-lomba supaya aku dapat bermegah pada hari Kristus. Terpujilah Tuhan. Bersusah-susah dan berlomba-lomba. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat-ayat di dalam Filipi 1. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Ini merupakan bagian daripada ayat-ayat bukan saja percaya, tapi menderita untuk Dia, untuk Yesus. Ya, ini adalah kita merupakan perjuangan, berjuang, berlomba, bersusah-susah. Itu memang harga yang harus dibayar untuk mencapai keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa karena iman percaya kepada Kristus Yesus. Ini adalah harganya, itu adalah dikatakan di dalam ayat 16. Bersusah-susah dan berjuang tetapi tidak percuma. Karena apa? Pada saat Yesus menyatakan kemuliaannya datang di dunia, maka kita merupakan salah satu. Kita semua merupakan golongan yang diangkat oleh Tuhan. Sangat bersyukur dan berterima kasih. Begitu indah firman yang sudah diperdengarkan kepada kita. Dan saya berusaha dengan segala kekurangan keterbatasan saya. Mulai daripada nasihat untuk tetap berjuang. Nasihat untuk tetap berjuang. Supaya apa? Di dalam kuasa firman itu kita betul-betul mengalami keubahan, bertumbuh menjadi dewasa, mandiri, sehingga apa? Iman, percaya, keyakinan kita menjadi teguh, kokoh, kuat, tetapi kita juga dikaruniai roh, sehingga kita taat dan dengar-dengaran. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Rasul Paulus menginginkan apa yang sudah kau miliki itu, jadilah pengalaman hidupmu. Lakukan, kerjakan keselamatan itu. Dan keselamatan itu sebetulnya jikalau kita mempelajari penjelasan ayat-ayat dari 12 sampai dengan ayat yang ke-16, memang kita bisa mengetahui bahwa semuanya itu bersumber dari suatu kehidupan yang saya katakan awal tadi adalah tertib hidup. Tertib hidup. Sehingga kita dapat melampaui, melewati segala sesuatu yang diizinkan Tuhan kita hadapi. Tertib hidup yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Coba kita kembali kepada Amsal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Amsal 5 sampai dengan ayat 7, silakan dibaca. Amsal 2 ayat 5. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Puji Tuhan, itu merupakan suatu hal yang harus kita sadari. Kita membutuhkan hikmat daripada Allah, supaya kita mengerti yang namanya takut akan Allah dan mengenal takut akan Tuhan dan mengenal akan Allah. Karena sesungguhnya di sanalah Tuhan itu menyatakan sesuatu yang tidak pernah kita sangka. Yaitu apa? Pertolongan. Menyediakan apa? Perlindungan bagi dikatakan orang-orang yang bersih lakunya. Bersih lakunya itu di dalam kondisi sekarang ini adalah orang-orang yang tertib hidupnya. Karena itu di dalam menghadapi apa yang sedang dialami dunia secara luas, secara umum juga kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan.
milikilah cara hidup yang tertib. Tertib itu juga dimintakan oleh pemerintah. Dan jikalau kita mengenal ayat ini, kita tidak keberatan. Tidak keberatan, itu akan sesuai sekali. Tidak sesuai. Karena itu di dalam rangkaian ayat-ayat yang sudah kita dengar bahasanya semua. Jadilah tertib di dalam kehidupan ini. Supaya di dalam kita berdoa, nasihat berdoa untuk tetap berjuang. Kemudian di dalam mengerjakan keselamatan, itu pasti Tuhan campur tangan di dalamnya. Karena alasan tadi, orang yang jujur, orang yang baik lakunya, maka di sana Tuhan menyatakan hikmat kuasanya, kuasa Allah yang penuh hikmat dan kuasa yang tak terbatas itu akan menolong, menyertai kita. Apakah semuanya itu datang dari kebisaan saya? Yang mungkin saya dengan omong kata keterbatasan saya, mungkin di situ juga tersirat satu kebanggaan. Atau saudara-saudara lainnya yang benar-benar bagaimana begitu. Tetapi biarlah semuanya ini, jikalau kita belajar mau tertib hidup di dalam segala lini kehidupan, maka Tuhan di sana menyatakan anugerah kemurahan-Mu. Belajar tertib di semua lini kehidupan. Kehidupan secara raga jasmani yang dikatakan menderita untuk Kristus, raga jasmani kita. Tetapi juga percaya keselamatan jiwa itu juga datang dari Yesus Kristus. Semuanya didasari tertib hidup, disiplin hidup. Supaya kita tidak sembrono menjalani hidup ini. Apakah itu datang dari kita masing-masing? Oh, dijauhkan. Semuanya datang karena pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Sangat luar biasa. Biarlah di dalam segala keterbatasan saya berusaha untuk menjabarkan dengan pertolongan Tuhan. Lebih jauh roh Tuhan menyatakannya menjadi berkat yang sangat berarti, berguna bagi kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kita naikkan satu pujian sebelum kita masuk di dalam doa penyembahan. Besar anugerah-Mu. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Referen besar anugerah dengan lebih pelan. Anugerah-Mu berlimpah
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari yang bisa berlutut silakan, yang tidak bisa silakan duduk, tidak masalah. Yang penting kita mengarahkan hati, segenap hati jiwa ini kepada Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Dimuliakan Engkau ya Tuhan. Kami bisa menikmati hidup ini, menjalani hidup ini sampai menjadi berkat bagi sesama, semata-mata anugerah belas kasih. Jangan kami sia-siakan. Dimulai dari anugerah keselamatan, oleh pengorbanan darah salib. Oh, terima kasih. Haleluya.
saja. Terima kasih. Terima kasih. Bhakti sembah syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, biarlah Tuhan Engkau tolong kami bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Berbakti menyembah, mengagung, mempermuliakan nama Engkau yang layak disembah. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bakti sembah syukur kami hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih. Kepujian kemuliaan bagimu Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita bangkit bersama mempermuliakan Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
kuasa anugerah. Dan sesudah ini saya mohon Bapak Kaleb untuk menaikkan doa syukur kepada Tuhan dan lain-lainnya kepada Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar sekali lagi. Semakin hari makin bertambah, hari makin bertambah besar anugerah. Makasih Tuhan untuk firman-Mu yang jelas menyatakan untuk hidup ini sih selalu ada perjuangan. Iya Tuhan. Selalu berjuang. Iya Tuhan. Walaupun di dalam pergumulan. Iya Tuhan. Walaupun di dalam penderitaan. Iya Tuhan. Tetapi satu yang kami percaya, Engkau beserta dengan kami. Iya Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini memperoleh hikmat daripada Tuhan. Iya Tuhan. Menjadi satu kehidupan hidup yang jujur di hadapan-Mu. Ya, Tuhan. Dan satu kali kelak Tuhan, kehidupan ini tidak beraib, tidak bernoda di hadapan-Mu. Ya, menjadi mempelai perempuan Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang jelas meningkatkan iman percaya kami untuk makin teguh di dalam Tuhan. Baik melalui ibadah-ibadah yang sudah Tuhan tetapkan. Ya, Tuhan. Maupun di dalam kami secara pribadi membaca firman Tuhan. Ya, Tuhan. Sebab disitulah Tuhan hadir. Di situ Tuhan ada. Ya, Tuhan. Dan itu akan menjadi ada di dalam kehidupan kami. Ya, Tuhan. Sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk melalui setiap pergumulan, setiap penderitaan, setiap kesengsaraan itu. Karena bersama Tuhan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya, Tuhan. Terima kasih. Berkati Bapak Pendeta Muda Haryono yang sudah menyampaikan, menjabarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan. Dan kami yang mendengarkan boleh dikuatkan. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Shalom sidang jemaat, semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Berikut adalah pengumuman mingguan selama ibadah online. Bagi sidang jemaat yang ingin memberikan persembahan dan juga untuk persepuluhan, bisa mentransfer ke rekening berikut. Kami juga mengundang bagi sidang jemaat yang rindu ambil bagian dalam kegiatan DJKJ, dapat mentransfer melalui rekening berikut. Sidang jemaat silakan menyimpan nomor kontak senter GKGA untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan gereja. Untuk permohonan doa dan ucapan syukur, sidang jemaat dapat menginfo melalui SMS atau WhatsApp dengan mencantumkan nama ke nomor yang tertera di layar kaca. Paling lambat H-1. Sehubungan dengan kegiatan ibadah online, maka persembahan Tuhan dilakukan secara mandiri di tempat masing-masing. Subscribe YouTube channel GKGA untuk melihat live streaming dan siaran tunda ibadah. Hari-hari ini terasa berbeda dibanding waktu-waktu sebelumnya. Gereja Tuhan kini tak lagi bergema. Sepi dan hening pun bertahta. Semua tergantikan dengan denting sederhana
Sebagai tanda, ibadah akan dimulai. Di tengah hiruk pikuk nafas pagi hari, di tengah kesibukan kita mengejar mimpi, tak kenal lelah kita pun berlari. Mengingat masa ketika kita masih bisa bertemu di tempat ini, lalu bagaimana respon kita? Ketika Tuhan ingin bersua di antara waktu yang masih disematkan pada kita. Masihkah kita bersedia untuk setia dan menyembah Tuhan seutuhnya? Shalom teman-teman DTK. Teman-teman, kalian pasti sudah rindu buat memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama kan? Nah, di tanggal 24 Oktober ini akan ada worship night nih. Penasaran acara worship night kali ini gimana? Langsung aja kalian kepoin Instagram @dtk_GKGA, dan kalian juga jangan lupa ajak keluarga, orang tua, saudara, dan teman-teman kalian ya. Walaupun secara virtual, kita masih bisa sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama loh. Jadi di satu tanggalnya ya, tanggal 24 Oktober 2020 jam 5:30 sore di YouTube channel GPT Kristus Gembala Surabaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman mingguan selama ibadah online. Jangan lupa jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengakhiri ibadah doa penyembahan petang malam hari ini. Dan kami segera kembali ke tempat kami masing-masing. Kami juga sangat merasakan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Semuanya itu karena anugerah-Mu. Jangan sampai ada di dalam hati pemikiran kami. Itu karena usaha apapun dari kebisaan manusiaan kami, Engkau jauhkan Tuhan. Karenanya Tuhan, Engkau taruh di dalam hati ini kesederhanaan hati. Tuhan, hidup yang tertib di hadapan-Mu. Bersyukur dan terima kasih. Biarlah berkat yang sudah kami terima pada petang malam hari ini kami bawa pulang menjadi berkat bagi kami semua di rumah, juga bagi tetangga-tetangga dan lain sebagainya. Dan kini Tuhan, kami saatnya kembali. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, persekutuan dengan Roh Kudus sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Boleh kami alami, kami terima, kami nikmati di dalam menjalani hidup ini sebagaimana adanya, sebagai pekerja, sebagai pelajar mahasiswa, sebagai pengusaha, semuanya karena anugerah-Mu yang Engkau percayakan. Dan kami belajar Tuhan untuk tertib hidup dan jujur, supaya hidup ini boleh bertahan karena Engkau ada di dalam kami. Tuhan, kami terima berkat-Mu yang sangat luar biasa ini hanya di dalam satu nama yang heran dan ajaib. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.